Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integrasi Timur-Timur ya. Adapun latar belakang dari integrasi Timur-Timur, kita tahu bahwa pada masa kolonialisme Barat, Timur-Timur merupakan wilayah jajahan Portugis. Dengan demikian, secara administratif, wilayah Timur-Timur tidak masuk di peta kekuasaan Hindia Belanda yang menjadi jajahan Belanda. Hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Timur-Timur, masih berstatus sebagai wilayah jajahan Portugis. Perjalanan Timur-Timur menuju kemerdekaan baru terrealisasi kemudian setelah revolusi bunga di Portugis. Ya. Untuk lebih detailnya ya, kita tahu bahwa Timur-Timur di bawah kolonialisme Portugis ya. Pulau Timor merupakan sebuah pulau yang menjadi wilayah kekuasaan Portugis dan disebut sebagai Timor Portugis. Kekuasaan kolonial Portugis dimulai dengan kedatangan para pedagang dan para misionaris di Pulau Timor. Mereka kemudian menduduki wilayah temuan mereka sebagai koloni. Dalam perkembangannya, Portugis kemudian berusaha untuk memantapkan kekuasaannya di Pulau Timor. Oleh karena itu, Portugis mengambil beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nanti di Pulau Timur ini Portugis membangun benteng di Pulau Solor. Yang kedua, mengangkat Simão Luís sebagai Kapita Amor de Timor yang berkedudukan di Idafu. Yang ketiga, mengangkat Antonio Colhe Guerreiro sebagai gubernur Portugis di wilayah Timur dan Solor yang berkedudukan di Livau. Dan yang keempat, memindahkan pusat kekuasaan dari Livau ke Dili pada tahun 1769. Dan yang kelima, mengadakan perjanjian dengan Belanda yang dikenal dengan Traktat Timor seperti itu ya. Kolonialisme Portugis di Timur-Timur berlangsung hingga Perang Dunia Kedua saat Jepang berhasil menguasai kepulauan Indonesia pada tahun 1942. Jepang juga berhasil menguasai wilayah Timur-Timur. Kedatangan Jepang disambut rakyat Timur-Timur dengan baik, sama seperti masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Timur-Timur juga menyebabkan kesengsaraan rakyat. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua kemudian menyebabkan Jepang harus menyerahkan wilayah timur kepada sekutu atau Australia. Selanjutnya, Australia mengembalikan penguasaan Timur-Timur kepada Portugis. Kembalinya Timur-Timur ke tangan Portugis kemudian menyulut pemberontakan. Rakyat Timur-Timur mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang berakibat ditangkapnya sejumlah pemimpin perlawanan rakyat Timur-Timur. Pada tahun 1962, Portugis mengadakan perubahan kebijakan terhadap wilayah Timur-Timur. Ada beberapa kebijakan terkait masalah tersebut. Yang pertama, nanti Timur-Timur dijadikan sebagai salah satu provinsi Portugis di seberang lautan dengan Dili sebagai ibu kota. Yang kedua, Portugis membentuk polisi rahasia dari Direktorat Jenderal Keamanan. Dan yang ketiga, Portugis membentuk partai politik, yaitu Uni Nasional atau Uni Nasionale seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan revolusi bunga. Nah, ini nanti revolusi bunga itu dianggap sebagai peristiwa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Timur-Timur. Pak Eka ulangi, revolusi bunga dianggap sebagai peristiwa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Timur-Timur ya. Nanti apa Pak dampaknya dari revolusi bunga? Ya, tolong Anda simak dan dengarkan. Perubahan politik di Portugis yang mengubah perjuangan kemerdekaan rakyat Timur-Timur adalah revolusi bunga ya. Revolusi bunga atau dikenal dengan nama revolusi Anyelir, Pak Eka ulangi, revolusi bunga atau yang dikenal sebagai revolusi Anyelir atau dalam bahasa Inggrisnya Carnation Revolution atau dalam bahasa Portugisnya Revolução dos Cravos, adalah peristiwa pergantian kekuasaan di Portugis yang terjadi pada tahun 1974. Pakai ulangi, revolusi bunga adalah peristiwa pergantian kekuasaan di Portugis yang terjadi pada tahun 1974. Dalam revolusi ini, kelompok operasi atau militer berhaluan kiri atau kelompok yang berhaluan kiri atau komunis berhasil menumbangkan kelompok fasis yang telah berkuasa sejak dekade 1920-an. Disebut sebagai revolusi bunga karena pasukan militer yang terlibat dalam revolusi menaruh bunga anyelir pada laras senjata yang digunakan. Ya, Pak Eko ulangi, kenapa kok namanya revolusi bunga? Karena pasukan militer
yang terlibat dalam revolusi menaruh bunga anyelir pada laras senjata yang digunakan. Nanti revolusi bunga menimbulkan dampak besar bagi Portugis. Nah, ini tolong diingat. Dampak revolusi bunga, ya, ini Anda harus ingat dan Anda harus hafalkan. Dampak revolusi bunga yang pertama adalah penghapusan status koloni di wilayah jajahan Portugis. Pak Eko ulangi. Penghapusan status koloni di wilayah jajahan Portugis. Ya, kalau ada soal nanti yang berbunyi jelaskan dampak revolusi bunga bagi Timur Timur. Ya, nanti dampaknya yaitu penghapusan status koloni di wilayah jajahan Portugis, di mana Portugis sendiri mempunyai sejumlah koloni yaitu Macau, Timor Timur, Angola, Cape Verde, Mozambik, dan Guinea Portugis. Pemerintah Portugis hasil revolusi berpendapat bahwa daerah koloni yang sedang dilanda konflik hanya membebani perekonomian Portugis. Pak Eka ulangi. Pemerintah Portugis hasil revolusi berpendapat bahwa daerah koloni yang sedang dilanda konflik hanya membebani perekonomian Portugis. Oleh karena itu, sebagai salah satu koloni Portugis, Timor Timur mengalami dekolonisasi sehingga mendapatkan kemerdekaan. Dengan demikian, dampak revolusi bunga bagi Timur Timur yaitu penghapusan status koloni di wilayah jajahan Portugis yang berdampak nanti sebagai salah satu koloni Portugis, Timur Timur mengalami dekolonisasi sehingga mendapatkan kemerdekaan. Anda harus ingat dan hafalkan. Ya, kalau terkait ada soal jelaskan dampak revolusi bunga bagi Timur Timur, yaitu tadi dampak revolusi bunga yaitu penghapusan status koloni di wilayah jajahan Portugis. Ya, oleh karena itu sebagai salah satu koloni Portugis, Timur Timur mengalami dekolonisasi sehingga mendapatkan kemerdekaan. Itu latar belakang integrasi Timur Timur. Kita lanjut ke proses integrasi Timur. Ya, ini Anda tahu bahwa gambar dari Pulau Timur, ya, Timur Leste, yang ini adalah Indonesia, kalau ini adalah Timur Timur, seperti itu. Ya, tadi sudah Pak Eko jelaskan latar belakangnya perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timur Timur, yaitu menetapkan Timur Timur sebagai salah satu provinsi Portugis. Rakyat Timur Timur juga mengendaki kemerdekaan Timur Timur atas penjajahan Portugis. Penghapusan status koloni terhadap Portugis setelah revolusi bunga. Tadi ya, Pak Eko ulangi, dampak revolusi bunga bagi Timur Timur yaitu nanti penghapusan status koloni di wilayah jajahan Portugis. Dengan demikian, sebagai salah satu koloni Portugis, Timur Timur mengalami dekolonisasi sehingga mendapatkan kemerdekaan. Ya. Kita lanjut ke proses integrasi Timur Timur, ya, atau proses penyatuan Timur Timur, ya. Nanti muncul partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timur Timur. Ada yang namanya UDT, Union Democratica Timorense, di mana menghendaki agar Timur Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugis dengan menjadi provinsi Portugis di seberang lautan. Kemudian ada juga Partai Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent, di mana Fretilin ini menghendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timur. Kemudian ada Partai Apodeti, Asociação Popular Democracia Timorense. Apodeti ini menghendaki agar Timur Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Kemudian ada juga Partai Kota Klibur Oan Timur Aswain. Kota ini juga menginginkan berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Dan juga ada partai yang namanya Trabalista yang juga ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Organisasi-organisasi politik tersebut sering mengadakan konsolidasi dan perundingan dengan Portugis. Akan tetapi, konsolidasi dan perundingan yang diadakan belum menghasilkan keputusan pasti. Kondisi ini disebabkan adanya perbedaan pandangan tiap organisasi politik terkait dengan kemerdekaan Timur Timur. Bahkan, perbedaan pandangan tersebut memicu terjadinya konflik dan ketegangan di Timur Timur. Bentuk fisik yang melibatkan para anggota dan simpatisan organisasi politik pun tak terhindarkan. Alih-alih berhasil menyatakan kemerdekaan, rakyat Timur Timur justru dilanda konflik yang berimbas pada perang sipil atau perang saudara. Kemudian kronologi integrasi Timur Timur, ya.
nanti kronologinya yaitu pada tanggal 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Pada tanggal 30 November 75, kelompok yang pro NKRI atau yang ingin bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia membacakan deklarasi Balibo yang berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1975, tentara Indonesia masuk ke Timur Timur sekaligus menandai awal operasi Seroja. Ya, misalkan kalau ada terkait soal apa yang melatar belakangi pemerintah Indonesia melancarkan operasi Seroja, ya Anda harus tahu ya latar belakang kenapa bangsa Indonesia melakukan yang namanya operasi Seroja ya. Karena pada waktu itu ya operasi Seroja ini merupakan operasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya. Indonesia menyerbu Timur Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berbaham komunis tidak berkuasa di Timur Timur. Ya, berarti latar belakangnya tadi Indonesia menyerbu Timur Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berbaham komunis tidak berkuasa di Timur Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timur Timur dilakukan karena adanya kehendak sebagian rakyat Timur Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan etnik dan sejarah. Pasukan Indonesia mulai menyeberangi perbatasan di sekitar Atambua pada tanggal 17 Desember 75 yang menandai awal operasi Seroja. Pasukan Indonesia harus menghadapi pasukan Fretilin. Operasi Seroja resmi berakhir pada tahun 1978 dengan kekalahan Fretilin. Meskipun demikian, pasukan Fretilin yang terdesak tetap melangsungkan perlawanan gerilya di hutan-hutan seperti itu. Ya, jadi kalau ada soal apa yang melatar belakangi pemerintah Indonesia melancarkan operasi Seroja, yaitu tadi ya, karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berbaham komunis tidak berkuasa di Timur Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya kehendak sebagian rakyat Timur Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan etnik dan sejarah. Itu latar belakang bangsa Indonesia melaksanakan operasi Seroja. Ada dua ya. Yang pertama, tolong Anda ingat ya, karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berbaham komunis tidak berkuasa di Timur Timur. Yang kedua, karena adanya kehendak sebagian rakyat Timur Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan etnik dan sejarah. Ya, itu latar belakang bangsa Indonesia melakukan operasi Seroja ya. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1976, Kepala Pemerintahan Timur Timur mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timur Timur dengan Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1976, Timur Timur resmi sebagai Provinsi Republik Indonesia. Seperti itu ya. Ini adalah gambar di bidang politik dan juga bidang ekonomi ya, dampak pemerintahan Orde Baru ya. Seperti itu. Bapak ulangi ya, nanti kalau ada misalkan pertanyaan. Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang mendukung operasi militer ke Timur Timur. Apa yang melatar belakangi dukungan Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Indonesia karena Amerika Serikat itu takut ya Fretilin yang merupakan sebuah partai yang berhaluan komunis berkuasa di Timur Timur ya. Amerika takut nanti Timur Timur itu jatuh ke tangan komunis, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat itu kan sangat menentang sekali paham komunis. Karena kita tahu Amerika Serikat adalah negara yang berpaham liberalis, demokratis. Maka dari itu, karena alasan Partai Fretilin yang merupakan partai yang berhaluan komunis ya, dan muncul kekhawatiran masuknya pengaruh komunis ke wilayah Indonesia, nanti mendorong pemerintah Indonesia merancang serangan ke Timur Timur. Dalam serangan ini nanti pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, kalau misalkan ada soal, Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang mendukung operasi militer ke Timur Timur. Apa yang melatar belakangi dukungan Amerika Serikat tersebut, Anda harus tahu. Yang melatar belakangi yaitu karena Partai Fretilin merupakan organisasi politik yang berhaluan komunis. Karena kekhawatiran masuknya pengaruh komunis ke wilayah Indonesia
dan juga nanti kekhawatiran Partai Fretilin ini berkuasa di Timur Timur, maka Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Indonesia melalui operasi Seroja seperti itu ya. Selanjutnya, upaya pengintegrasian Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia mendapat tanggapan yang beragam dari rakyat Indonesia. Nanti kebijakan yang dijalankan pada masa Orde Baru itu apa ya? Seperti itu, Anda harus tahu ya. Nanti kebijakan pemerintah Orde Baru terkait dengan integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia, yaitu untuk mewujudkan stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru juga harus menjaga stabilitas regional. Bagi pemerintah Orde Baru, dekolonisasi Timur Timur yang diwarnai dengan konflik dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas nasional. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah Orde Baru mengambil jalan untuk mengintegrasikan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia seperti itu ya. Langkah ini juga dianggap mewakili kehendak rakyat Timor Portugis yang menginginkan bergabung dengan Indonesia seperti itu ya. Kalau misalkan ada soal ya terkait dengan upaya pengintegrasian Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia mendapat tanggapan yang beragam dari rakyat Indonesia ya, nanti Anda harus tahu kebijakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru ya. Anda harus tahu ya kebijakannya seperti itu ya. Nanti kebijakan pemerintah Indonesia setelah integrasi diprioritaskan untuk menyelesaikan pendidikan yang masih terbelakang, infrastruktur yang hancur akibat perang saudara, pembinaan aparat daerah, perekonomian rakyat yang masih rendah, serta kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengadakan pembangunan sebagai upaya rehabilitasi. Pembangunan sarana publik seperti perumahan, rumah sakit, gedung sekolah, jalan raya, jembatan, proyek air minum dan listrik membutuhkan biaya yang cukup besar. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk rehabilitasi di Timur Timur cukup besar, bahkan melebihi anggaran pembangunan di provinsi lainnya. Pemerintah juga mengadakan perbaikan terhadap Pelabuhan Dili, Bandara Komoro, Bandara Dili, dan Bandara Baucau. Pembangunan juga dilakukan dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Di dalam bidang pendidikan nanti dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Pemerintah mendatangkan guru dari provinsi lain untuk mengembangkan pendidikan dan mengurangi angka buta huruf di Timur Timur. Nanti pada tahun 1986, pemerintah juga mendirikan Universitas Timur Timur yang membuka kesempatan bagi anak Timur Timur untuk mengenyam pendidikan seperti itu ya. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan stabilitas nasional ya, seperti itu. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun Timur Timur pasca integrasi tadi ya. Kalau ada soal, apa kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun Timur Timur pasca integrasi ya, Anda harus tahu. Tadi kebijakan pemerintah Indonesia setelah integrasi diprioritaskan untuk menyelesaikan pendidikan yang masih terbelakang, infrastruktur yang hancur akibat perang saudara, pembinaan aparat daerah, perekonomian rakyat yang masih rendah, serta kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengadakan pembangunan sebagai upaya rehabilitasi. Baik, ulangi, kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun Timur Timur pasca integrasi yang pertama yaitu menyelesaikan pendidikan yang masih terbelakang, yang kedua infrastruktur yang hancur akibat perang saudara, yang ketiga pembinaan aparat daerah, kemudian perekonomian rakyat yang masih rendah, serta kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengadakan pembangunan sebagai upaya rehabilitasi. Ya, kalau tadi soal terkait dengan upaya pengintegrasian Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia mendapat tanggapan yang beragam dari rakyat Indonesia, apa kebijakan yang dijalankan pada masa Orde Baru? Ya, itu tadi ya. Kebijakan pemerintah Orde Baru yaitu untuk mewujudkan stabilitas nasional. Untuk mewujudkan stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru juga harus menjaga stabilitas regional. Bagi pemerintah Orde Baru, dekolonisasi Timur Timur yang diwarnai dengan konflik dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas nasional. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah Orde Baru mengambil jalan untuk mengintegrasikan Timur Portugis ke dalam wilayah Indonesia. Langkah ini juga dianggap mewakili kehendak rakyat Timur Portugis yang menginginkan bergabung dengan Indonesia. Ya, itu terkait dengan materi Timur Timur. Silakan Anda baca dan Anda lihat lagi video ini.
tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan ya. Pakai masker ketika berpergian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.